Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat video yang satu ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabrizal, Ketua NII CP Kecamatan Padang, yang pada saat ini membawahi warga ada di 5 ranting. Yang pertama ranting Pulau Punjung, yang kedua ranting Sungai Kambut, yang ketiga ranting Barulah, yang keempat ranting Sungai Dareh, dan yang kelima ranting Koto Tangan. Di mana kelima ranting ini membawahi warga kurang lebih sekitar 1.200 orang, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, yang berada di wilayah Darmasraya dan Padang pada umumnya. Dengan ini, saya memberitahukan penyesalan saya mengikuti jamaah NII ini karena telah banyak melakukan kesalahan, salah satunya suka mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka dan memaksakan untuk berdirinya syariat Islam, padahal di Indonesia ternyata selama ini telah menjamin semua untuk berlakunya syariat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan bahkan untuk hal yang kecil saja seperti beredarnya sebuah makanan itu telah dijamin kehalalannya. Maka dari hal ini pemahaman yang kita pahami telah jauh menyimpang dari apa yang seharusnya dipahami. Dengan ini saya menghimbau kepada saudara-saudara semua untuk kembali meluruskan pemahaman, untuk meninggalkan pemahaman NII dan kembali untuk menjadi warga Indonesia yang taat kepada undang-undang dan Pancasila. Dalam menjaga keutuhan NKRI, diharapkan kepada bagi kita semua untuk lebih selektif dalam memilih pemahaman dalam beragama agar kita tidak salah jalan, agar kita bisa menjadi warga Indonesia yang baik, yang memiliki rasa toleransi dalam beragama. Demikian pesan dan himbauan ini saya buat kepada warga NII di Padang dengan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan atas kesalahan diri saya sendiri. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara untuk dijadikan pelajaran. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf untuk semua pihak atas semua kesalahan yang telah saya lakukan ini. Menyeramkan sekali ya. Ini di Sumbar. Ada 1.200 orang yang terpapar paham NII. Orang yang bercita-cita mewujudkan negara khilafah di Nusantara. Yang ngomong itu Ketua NII Kecamatan Padang. Prihatin banget ya. Semangat keagamaan tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan ini berbahaya, bos. Mereka itu kan punya semangat keagamaan yang begitu tinggi. Tetapi karena tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka akan seenaknya beragama tuh karena anggapannya bahwa itu adalah kebenaran. Masalah loh ini. Sebuah kemungkaran kalau kemudian dibungkus dengan agama, ini bisa jadi kemungkaran itu tertutup, bergantilah menjadi sebuah kebenaran. Makar di negara kesatuan Republik Indonesia yang sama sekali tidak mencederai nilai-nilai Islam, yang bahkan nilai-nilai Islam kemudian diterapkan di Nusantara. Kemudian ada orang yang bodoh, kemudian ada orang yang awam, tapi dia punya semangat keagamaan yang tinggi. Ya, dia mendapatkan doktrin tentang harusnya berdiri negara Islam. Akhirnya dia menggunakan segala cara untuk bagaimana negara Islam ini bisa terwujud di negara yang sebetulnya Islam itu sudah benar-benar dirawat dengan baik. Nilai-nilai Islam itu sudah diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka satu kali lagi, ini kita harus waspada terhadap kalau ada orang yang mau mendoktrin kita, memandu kita, ya apalagi urusan agama. Karena dengan agama orang itu rela mati loh.
karena anggapannya adalah kebenaran. Tujuannya adalah sorga. Untuk kemudian orang masuk sorga harus mati dulu. Kan gitu. Maka orang akan berani mati demi agama. Karena setelah mati akan ada kenikmatan, akan ada kebahagiaan, yaitu sorga itu. Belajar agama ini makanya kita harus benar-benar benar gitu loh. Jangan benar-benar salah. Kepada siapa? Ya kepada orang yang sudah benar-benar teruji. Ya. Contoh sederhana nih. Orang yang kemudian semangat agamanya tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan ilmu akhirnya keliru. Kita kan sering tuh menemukan ya, di orang pakai topi kemudian bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kan sering menjumpai orang yang punya kendaraan motor, kemudian tulisannya, ada tulisan di motor itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mobil dan sebagainya. Coba tanya, memasang kalimat suci itu pakai ilmu atau enggak? Atau hanya semangat beragama saja? Coba tanya. Saya yakin 99,9 bahkan 100% dia bingung menjawabnya. Ini apa salahnya? Saya hanya menuliskan kitab kalimat suci. Kan baik. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh orang. Iya, itu kan semangat beragama tanpa dibarengi ilmu. Mari kita bedah ilmunya. Semua mazhab yang 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu memakruhkan ya, menuliskan kalimat suci di tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Kalau topi itu nggak pernah dicuci mungkin iya, dan kemudian disimpannya terus di atas tanpa ada kemudian di bawahnya. Dijaga kesuciannya. Kalau motor itu kemudian bisa dijaga dari najis, ya nggak apa-apa. Apakah dijamin motor itu, mobil itu, topi itu nggak di bawah, apa nggak kemudian nempel najis di sana? Topi itu nggak kemudian dicuci di WC? Semua mazhab yang 4 itu memakruhkan. Bahkan Imam Maliki itu sampai mengharamkan menuliskan kalimat suci di tempat yang tidak bisa dijamin kesuciannya. Dan kita sering temukan kalimat-kalimat suci itu bertebaran di angkot, bertebaran di motor, bertebaran di topi. Itu contoh kecil. Dan ini banyak sekali. Ini salah satu kemudian yang kita itu harus, satu kali lagi, segala apa yang kita lakukan itu dipandu dengan ilmu agar tidak keliru, agar tidak mardudatun latuk balu. Orang yang akan mendirikan negara Islam di negara yang ini sebetulnya sudah islami, apalagi dengan cara-cara yang tidak islami, ini masalah. Ini masalah, bos. Tapi si orang ini sudah memberikan keterangan, minta maaf dan sebagainya. Tapi saya yakin melepaskan doktrin itu susah. Melepaskan doktrin itu setiap kali susah. Satu-satunya cara untuk melawan doktrin itu ya dengan doktrin kembali. Kalau hanya dengan bukan doktrin itu ya susah. Misal saya tembak kamu, asal kamu harus kembali ke NKRI, itu susah. Karena dia akan berani bahkan ditembak. Kenapa? Karena ya dia yang akan merindukan sorga harus melalui proses kematian. Maka ditembak baginya itu adalah keberuntungan. Maka satu-satunya cara melawan doktrin itu dengan doktrin kembali. Kalau NII menanamkan doktrin bahwa harusnya harus berdirinya negara khilafah, ya, maka kita harus menebarkan doktrin kepada masyarakat bahwa ini Indonesia ini kurang khilafah apanya, kurang islami apanya. Terangkan bahwa Nabi Muhammad juga tidak pernah membuat negara Islam. Madinah, ya, Madinah, di mana di sana bukan hanya umat Islam. Itu, bos. Ya, mudah-mudahan
Ini bisa kita pahami dan kita sadari, serta kembali kepada sesuatunya itu, kepada ilmu, ya, kepada ilmu. Karena berbahaya sekali, apalagi urusan satu kali lagi agama. Harus ada panduan yang jelas, harus ada ilmu yang jelas, sanad yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tersadarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.